Baik, anak-anak sekalian yang dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian hari ini tetap semangat. Semangat dalam berjuang, semangat dalam belajar, semangat dalam memperjuangkan masa depan kalian. Karena saya yakin bahwa masa depan kalian ada di tangan kalian. Dan itu ditentukan hari ini. Apakah kalian semangat atau tidak. Saya hanya bisa mendoakan semoga di tahun 2021 itu menjadi milik kalian. Kalian masuk PTN sesuai dengan impian kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Oke? Gitu. Baik, kita lanjutkan pembahasan TL ini ke nomor 11. Gitu ya. Nomor 11. Baik, nomor 11. Nah, nomor 11 ini tentang limit trigonometri. Baik. Nah, diketahui limit X menuju 0 dari 2 akar V dikurangi akar 4 V ditambah 2 sin X dibagi sin 2X kali cos 2X. Berapa? Nah, anak-anakku sekalian, coba kita lihat pembahasannya. Nah, diketahui ini ya. Nah, ingat anak-anak sekalian, yang namanya limit kalau mengandung akar gimana? Berarti akarnya harus diapain dulu? Dihilangkan dulu. Bagaimana caranya menghilangkan akar? Nah, dulu teorinya waktu SMP. Cara menghilangkan akar itu adalah kali sekawan. Sekawan dari 2 akar V min akar 4V plus 2 sin X sama dengan 2 akar V plus. Jadi kalau min, sekawannya plus. Nah, sehingga langkah pertama kita adalah kita kalikan dengan sekawannya. Ya, dikali 2 akar V tambah akar 4V ditambah 2 sin X. Nah, lalu gimana ketika kita kalikan, anak-anak sekalian? Ya, kita kalikan. Yaitu 2 akar V kali 2 akar V, 4V. Kemudian akar kali akar hilang. Nah, jadi minus. Yang ini kalau saya kalikan. Maka saya peroleh 4V min 4V ditambah 2 sin. Yang bawahnya biarin aja tuliskan. Nah, kalau kita buka kurungnya anak-anak sekalian, berarti kan otomatis jadi min 4V. 4V min 4Pi. Habis. Min kali 2 sin X, jadi min 2 sin X. Maka saya peroleh min 2 sin X. Nah, dari sini gimana? Kita bisa uraikan yang namanya sin dengan sin itu bisa dicari nilainya. Oke, kalau kita uraikan atau kita kelompokkan anak-anak sekalian, maka saya peroleh bahwa min 2 sin X per sin 2X, nah ininya sisanya ke kanan. Nah, kita tahu kalau min 2 sin X per sin 2X sama dengan A per B. A-nya 1, B-nya 2. 1 per 2 berapa? Setengah. Setengah kali min 2 berapa? Min 1. Gitu. Nah, kemudian yang kanan itu kan tidak ada rumusnya. Tidak ada rumus misalkan AX per cos BX sama dengan A per B. Sehingga gimana? Kalau tidak ada rumusnya, maka nilai X-nya kita masukkan. Yaitu X-nya sama dengan 0. Berarti kalau X-nya 0, cos 0. Ini kalau X-nya 0, sin 0. Sin 0 kan 0. 0 tambah kali 2, 0. 0 tambah 4pi, 4pi. Cos 0 berapa anak-anak sekalian? 1. Akar 4pi, 2 akar pi. Maka diperoleh apa? Min 1 per 4 akar pi. Jawabannya adalah yang A. Bagaimana? Paham? Jadi prinsipnya anak-anak sekalian, kalau kita ketemu limit yang berbentuk akar min akar biasanya itu dikali sekawan. Gitu ya, biasa. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian kita lihat nomor 12. Nah, 12 ini
tentang dimensi 3. Wah, ini gambarnya udah ada ya. Maaf. Baik, kalau kita lihat, pembahasan dulu ini. Oh, la ilaha illallah. Baik, sebentar. Maaf, ada kesalahan teknis. Kita ganti dulu atau perbaiki dulu karena urutannya berbeda. Maaf. Baik, kita lihat nomor 12 tentang dimensi 3, yaitu mencari jarak dari titik ke garis. Kalau kita lihat soalnya, anak-anak sekalian, diketahui kubus ABCD FGH dengan P adalah titik potong diagonal bidang EFGH atau bidang atas. Ya, jika panjang rusuk kubusnya adalah 6 cm, maka berapa jarak C ke AP? Mari kita lihat pembahasannya. Langkah pertama, anak-anak sekalian, kita bikin dulu kubusnya. Gitu ya. Kita bikin dulu kubusnya ini kan. A, B, C, D, E, F, G, H, gitu ya. Kemudian P terletak pada titik potong diagonal atas, berarti antara HF dan EG, berarti tengah-tengah. Yang ditanyakan adalah jarak C ke AP. C ke AP. Langkah pertama, kalau jarak titik ke garis, itu langkah pertamanya apa? Bikin segitiga. Jadi, antara CAP ini kita bikin segitiga. Coba kita bikin segitiganya. Set. Nah, ini segitiga. Nah, jadi sebetulnya yang ditanyakan itu C ke AP, yaitu jarak tegak lurus dari C ke AP. Kalau yang tegak lurus apa? Tinggi. Jadi gini anak-anak sekalian. Perlu diingat bahwa kalau ditanya jarak titik ke garis, nah itu sama dengan mencari apa? Tinggi segitiga itu. Tapi titik sebagai puncaknya. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke sini, berarti gimana? Yaitu jarak dari C ke AP, yaitu cari aja panjang garis tegak lurus ini. Atau sebetulnya ini tuh adalah garis tinggi, di mana alasnya adalah AP. Gitu ya. Coba kita lihat pembahasannya. Oke, jadi langkah pertama, cari ukurannya dulu anak-anakku sekalian. Kan sisinya, panjang sisinya 6. Berarti 6. Nah, berarti panjang AC adalah diagonal sisi. 6 akar 2. AC adalah 6 akar 2. Sampai sini paham? Nah, ketika tahu AC, berarti tahu EP dong setengahnya, yaitu 3 akar 2. Dan AE adalah sisi. Yang namanya sisi pada kubus semuanya sama. Nah, dikatakan panjang sisinya 6. Berarti sini 6. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, maka kita bisa peroleh AP sama dengan AE kuadrat tambah EP kuadrat. AE-nya adalah 6. EP-nya adalah diagonal setengah diagonal sisi. Itu 3 akar 2 kuadrat. Maka saya peroleh apa? 6 dikuadratin adalah 36 ditambah 8 akar 2 kuadrat 18. Berarti berapa tuh? 18 ditambah 36. Jadi 54. Ketika diakarin 54 kan 9 kali 6. Itu 3 akar 6. Deh. Nah, setelah dapat itu, ini maka gunakan rumus Waas. Kita tahu bahwa segitiga ACP itu sama dengan setengah segi 4 yang besar. Gitu. Ya. Nah, karena kita pengen mencari garis tinggi D, maka yang akan jadi alasnya adalah AP. Jadi alasnya AP, tingginya D. Nah, yang namanya segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Sekali lagi. Setengah alas kali tinggi. Sekali lagi. Setengah alas kali tinggi. Alasnya AP, tingginya D, yaitu jarak yang kita cari. Maka di sini saya peroleh setengah AP kali D. Nah,
Bagaimana dengan luas segi 4 yang kanan? Kan panjang kali lebar. Berarti setengah panjangnya AC dan lebarnya CG. Kalau kita masukkan berarti kan setengah AP-nya berapa tuh? Nah, setengah-setengahnya hilang tuh. Setengah kiri, setengah kanan kita coret. Ya, AP-nya berapa tadi? Setengah 3 akar 6. Kali D sama dengan 6 akar 2 kali 6. Nanti berarti 36 kali, 6 kali 6 akar 2 kan 36. 36 akar 2 per 3 akar 6. Nanti kalau dirasionalkan jadi 4 akar 3. D jawaban. Maaf bukan D. Anakku sekalian, ini salah nulis nih. Harusnya A gitu ya. Sebentar kita perbaiki dulu, maaf ya. Baik, sudah diperbaiki ya. Tadi jawabannya adalah 4 akar 3. Itu jawabannya A. Gimana? Sampai sini paham ya? Baik, selanjutnya nomor 13. Ini tentang apa namanya? Tentang peluang. Diketahui 4 pria dan 3 wanita akan duduk berjajar. Jika tidak ada wanita yang duduk berdekatan, maka banyaknya cara duduk yang mungkin. Ya, anak-anakku sekalian dimanapun berada, ini adalah peluang. Peluang itu sebetulnya sederhana. Cuman karena banyak di modifikasi soalnya jadi welir gitu seperti itu ya. Baik, kalau kita lihat 4 pria dan 3 wanita duduk berjajar. Tidak ada wanita yang duduk berdekatan. Berarti kan harus dipisahkan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Oke, kita lihat pembahasannya anak-anak sekalian. Nah, perhatikan jadi gini. Pertama kita buat dulu nih. P1, P2, pria 1, pria 2, pria 3, pria 4. Paham sampai sini? Baik. Kita samakan dulu frekuensinya. Nah, perhatikan kotak yang di atas di mana para pria duduk di kotak yang berwarna merah. Berarti si pria itu di warna merah ya. Bisa di P1, P2, P3, dan P4. Itunya. Nah, di antara mereka kan bisa berpindah. Ya kan, P1 dengan P2 bisa bertukar atau sebaliknya, P2 dengan P3 sebaliknya dan seterusnya. Berarti sama dengan kayak mencacah 4 orang. Berarti banyak yang kemungkinan gimana? Ingat rumusnya, duduk sejajar N faktorial gitu. Orangnya ada berapa nih? 4. Berarti 4 faktorial. Atau sama dengan 24. Jadi banyaknya pria berpindah-pindah di antara 4 bangku mereka itu adalah 4 faktorial atau 24. Sampai sini paham? Nah, lalu bagaimana? Lalu dikatakan di soal bahwa tidak ada wanita yang duduk berdekatan. Artinya, berarti harus disekat-sekat. Anggaplah bahwa laki-laki ini sebagai sekat. Berarti tempat duduk yang kosong gimana? Bisa di sebelah P1, atau antara P1, P2, antara P2, P3, P3 dan P4, atau di sebelah kanan P4. Jadi kira-kira ada berapa bangku yang kosong? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bangku yang kosong. Nah, berarti ketiga wanita ini boleh duduk di 5 bangku yang kosong. Jadi supaya wanita tidak berdekatan maka harus menduduki bangku kosong berwarna biru. Itu berwarna biru. Itu. Ini dan X sama dengan 3. Ini mungkin kecoret kali mungkin. Nah, lalu gimana anak-anak sekalian? Ya, berarti gimana? Kalau kita ngambil bangku warna biru, si yang 3 itu, berarti sama aja logikanya dengan apa? Memilih 3 buah bangku di antara 5 buah bangku yang ada. Ya udah, pakai permutasi berarti. Berarti banyaknya 3 wanita memilih 5 bangku kosong berwarna biru adalah permutasi 5-3. Berarti menurut rumus 5 faktorial per 2 faktorial.
Itu 60. Mohon maaf ini salah ya, dan X sama dengan 3-nya dihilangkan saja anak sekalian. Ini tipe nih. Nah, sehingga gimana? Sehingga ketika para pria dan wanita ini duduk dan wanitanya harus diapit, maka gimana? Prianya 24 kemungkinan, wanitanya gimana? 60. Maka totalnya gimana? Ya tinggal dikalikan. Jadi banyaknya cara duduk yang mungkin adalah 24 kali 60 atau sama dengan 1440. Itu jawabannya. Gimana? Ngerti? Iya. Alhamdulillah kalau ngerti. Kalau belum, coba diulang lagi videonya gitu ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat nomor 14. Nah, nomor 14 ini tentang barisan aritmatika. Diketahui jika suku ke-2, ke-5, dan suku ke-8 dalam barisan aritmatika berturut-turut adalah K plus 2, 5K plus 3, dan 10K plus 2, maka jumlah 7 suku pertama yang mungkin adalah. Baik, kita lihat anak-anak sekalian pembahasannya. Langkah pertama, kita lihat dulu. Berarti kan di suku kedua berarti U2. U2 sama dengan K plus 2. U5 sama dengan 5K plus 3. U8 sama dengan 10K plus 2. Nah, bagaimana caranya anak-anak sekalian? Nah, boleh menggunakan rumus suku tengah. Jadi suku tengah itu bunyinya adalah UM ditambah N bagi 2 sama dengan UM tambah UN dibagi 2. Contoh, M dan N-nya mau berapa misalkan. M-nya 2, N-nya 3 berarti. Tapi M tambah N-nya harus bisa bagi 2 anak sekalian. Berarti harus genap gitu ya. Misalkan gimana? M tambah N-nya misalkan 4 misalkan. 4 bagi 2, 2. Berarti U2 sama dengan apa? Berarti apa? U4 ditambah U2. Maaf. M dan N-nya berarti 2 misalkan. Berarti M tambah N-nya 4. Berarti 4 itu bisa U1 dan U3. Itu. Berarti nanti ya suku tengah U3 sama dengan intinya gitu ya. Kalau U3 gimana? Berarti U2 tambah U4 bagi 2. Gitu. 2 tambah 4 bagi 2 kan 3. Kalau U7 anak-anakku sekalian itu bisa sama dengan apa? U1 tambah U13 bagi 2. 1 tambah 13 bagi 2 kan 7. Bisa juga apa? U2 tambah U12 bagi 2. Jadi bisa macam-macam. Bisa juga apa? U6 tambah U8 bagi 2. Gitu. Nah, di sini kan kalau kita lihat 5. 5 itu kan 2 tambah 8. Berarti U5 sama dengan apa? U2 tambah U8 bagi 2. Gitu. Jelas nggak? Ya kan kalau kita lihat di sini M-nya 2, N-nya 8. 2 tambah 8, 10 bagi 2, 5. Jadi U5 sama dengan U2 tambah U8 per 2. Sebetulnya anak-anak sekalian, nggak mesti begini sebetulnya. U5 bisa aja di sini. U1 ditambah U9 bagi 2. Boleh. Kan 1 tambah 9, 10 bagi 2, 5. Boleh nggak U2-nya saya ganti dengan U4? Ya boleh. Berarti U4, berarti U5 itu sama dengan U4 tambah U6 bagi 2. Gitu. Jadi rumus suku tengah ini sangat luar biasa anak-anak sekalian. Nah, sehingga kalau kita kalikan 2-nya ke kiri, maka kita peroleh 2U5 sama dengan 2U2 ditambah U8. Nah, lalu bagaimana? Ya udah tinggal masukin. U5-nya adalah 5K plus 3, U2-nya adalah K plus 2, dan U8-nya adalah 10K plus 2. Ini mah tinggal dikalikan. Maka dapat K-nya sama dengan 2. Ya kan? 2 kali 5K kan 10. K tambah 10K, 11. 11 kurangi 10, K. Ya kan? 2 kali 3,
6 kurangi 4, 2. Gitu. Nah, setelah dapat K-nya, anak-anak sekalian, kita harus mencari apa? Mencari A dan B-nya. Berarti kan U2-nya sama dengan 4, U5-nya sama dengan 13, U8 sama dengan 22. Ini. Langkah selanjutnya, kita harus mencari A dan B-nya berapa. Suku awal dan bedanya. Lihat dari mana? Dari U2 dengan U5. Atau dibalikin boleh. U5 sama dengan A tambah 4B, kalau U2 sama dengan A plus 4. A plus B sama dengan 4. Dari sini tinggal dieliminasi anak-anak sekalian. Tinggal dikurangi, maka dapat bahwa 3B-nya sama dengan 9 atau B-nya sama dengan 3. Kalau B-nya sama dengan 3, berarti A tambah 3 sama dengan 4. A-nya sama dengan 1. Ya sudah. Yang ditanyakan adalah S7. S7 adalah 7/2 kali 2A plus 6B. A-nya sama dengan 1. 1 kali 2 adalah 2 ya. B-nya 3 kali 6 sama dengan 18. 2 tambah 18 berapa? 20 bagi 2, 10 kali 7, 70. Jawabannya yang D. Kita. Dan soal yang terakhir, anak-anakku sekalian, ini adalah soal lingkaran pit perbandingan. Jadi memang ini harus seksama dulu anak-anak sekalian. Diketahui dua buah lingkaran berpusat di titik 0,0 berjari-jari R dan R. Berarti pusatnya sama tuh di 0,0. Saya bikin yang R kecil itu adalah lingkaran kecil, R besar itu lingkaran besar. Ya bisa aja dibalik sebetulnya sih, terserah aja itu. Nah, yang penting lingkaran kecil dan lingkaran besar. Nah lalu gimana nanti ini? Nah, katanya sebuah garis L menyinggung lingkaran dalam di titik E dan memotong lingkaran luar di titik P. Diketahui selisih luas lingkaran luar dan dalamnya adalah 36 pi. Kemudian sudut EOP-nya sama dengan 60. Yang ditanyakan luas lingkaran luar. Berarti VR kuadrat. Kita harus mencari R kuadrat. R besarnya berapa? Baik, kalau kita lihat anak-anakku sekalian. Nah, kita uraikan dari apa? Selisih lingkaran. Yang gede kurangi yang kecil. Kalau yang gede, luas lingkarannya apa? Pi R kuadrat. Kalau yang kecil, Pi R kuadrat. Jadi R yang kecil. Nah, sekali lagi, kalau yang besar gimana? Pi R kuadrat. Kalau yang kecil gimana? Pi R kuadrat. Nah, itu kira-kira ya. Nah, sehingga dari sini diperoleh apa? Luas yang besar dikurangi luas yang kecil sama dengan 36 pi. Itu Pi R kuadrat dikurangi Pi R kuadrat. Nah, sama dengan 36. Dan kalau kita hilangkan V-nya, anak-anak sekalian, berarti jadi R kuadrat min R kuadrat sama dengan 36. Gitu. Nah, kemudian perhatikan segitiga EOP. Tadi dikatakan, anak-anak sekalian, garis L-nya menyinggung di E pada lingkaran kecil. Ingat anak-anak sekalian, bahwa ketika sebuah garis menyinggung lingkaran, maka garis itu pasti tegak lurus dengan jari-jarinya. Sekali lagi, jika sebuah garis menyinggung sebuah lingkaran, maka garis tersebut akan tegak lurus dengan jari-jarinya. Berarti di sini garis ini tegak lurus dengan R kecil sini. Gitu. Nah, berarti siku-siku di sini. Sehingga kalau kita lihat segitiga EOP, ini segitiga siku-siku. Dan kalau pada segitiga siku-siku, anak-anak sekalian, berarti apa? Nyari PE-nya gimana? Tinggal pakai Pitagoras. Berarti akar R kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, gitu ya.
Nah, berarti di sini kalau kita pindahkan cuing ke sini, cuing di sini. Nah, padahal R kuadrat min R kuadrat dikurangi R kuadrat, nah itu sama dengan 36. Berarti kalau kita masukin kemari, plek gitu loh. PE-nya berapa? Akar 36, yaitu 6. Nah, sementara yang akan kita cari itulah luas lingkaran luar, yaitu R besarnya. R besarnya ada di miring, 6-nya ada di depan. Sudutnya 60. Depan dengan miring pakai apa? Sinus. Ya. Maka kita gunakan sinus 60 sama dengan PE per OP. PE-nya 6, OP-nya sama dengan R. Gitu. Maka diperoleh anak-anakku sekalian, sin 60 sama dengan setengah akar 3, PE akar R kuadrat dikurangi R kuadrat, yaitu akar 36 sama dengan 6 per R. Nah, maka kalau kita kuadratkan anak-anak sekalian, berarti 3 per 4 sama dengan 36 per R kuadrat. Ya, kalau kita kalikan 3R kuadrat, ini kan 36 dibagi 3 kan 12. 12 kali 4, 48. Jadi R kuadratnya sama dengan 48. Yang ditanyakan apa? Luas lingkaran luar, yaitu pi R kuadrat. Sama dengan pi kali 48. Itu 48 pi. Jawabannya yang B. Baik, begitu saja anak-anak sekalian TO-nya. Semoga bermanfaat. Saya hanya bisa mendoakan semoga kalian diberi kemudahan dalam hal apapun. Saya yakin bahwa orang-orang yang berusaha, orang-orang yang bekerja keras, maka dia akan mendapatkan hasil yang maksimal, yang setimpal. Gitu. Jadi anak-anak sekalian, sekarang waktunya kalian bekerja keras atau berusaha, belajar buat diri kalian sendiri. Buat kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.